pasti jaminannya adalah akan selalu ada celah cahaya, ada jalan keluar, ada cahaya, ada kemudahan di dalam. Kenapa? Karena tinggal kita memaksimalkan saja. Banyak masalah, banyak keinginan, banyak teman, banyakin saja zikirnya. Ajaran dari Guru Agung tidak lain, sudah banyak zikir saja. Sampai kita lupa dengan masalah kita lupa dengan segala keinginan kita, maka Abah sering menyampaikan, jangankan yang sudah engkau inginkan dengan zikir yang banyak, maka yang belum engkau inginkan pun sudah Allah siapkan. Alhamdulillahilladzi faddalana ala katsirin min ibadihi. Yang diberi kemuliaan pada pagi hari ini, terkhusus pemangku manaqib Bunda Eni Glora beserta keluarga besarnya, ikhwan akhwat thariqah qadiriyah naqsyabandiyah masyuraya ala yasin narasapa PKN, yang kembali pagi hari ini kita semuanya dibisarkan, dimampukan, digiring, dijiwing, dibimbing oleh Guru Agung untuk senantiasa merasakan nikmat dan lezatnya sajian Allah Subhanahu wa taala, kesenangan dari seluruh ahli sisilah, kesenangan dari Guru Agung kita yaitu manaqib online ataupun offline. Mungkin apapun niat kita, hajat, doa kita, kalau sampai tadi malam belum Allah ijabah, dia selesai manaqib online internasional pagi hari ini, semuanya ada dalam kabul Allah Subhanahu wa taala. Dikaromati pengesabah awas radhiyallahu anhu. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Jamaah ikhwan akhwat rahimakumullah, puja puji syukur mari sama-sama kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan terus berucap alhamdulillahilladzi faddalana 'ala katsirin min ibadihil mu'minin. Salawat dan salam Salawat dan salam semoga tetap tercurah terlimpah ruah kepada Habibana wa Nabiyana wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai juru selamat kita semuanya. Dan terus kita membaca salawat kepadanya. Allahumma shalli ala nabiyil hashimi Muhammad wa ala alihi wasallim taslim. Jamaah ikhwan akhwat rahimakumullah, alhamdulillah kita udah memasuki 10 hari terakhir di bulan Sya'ban, dan kita pun sudah memulai mengungkapkan rasa syukur kita di 10 hari terakhir dengan melaksanakan salat sunnah syukur Lailatul Qadar. Ingat dauhan pengersa Abah, siapa dia yang sudah mendapatkan berkah di bulan Rajab, yaitu dia yang sudah dibisarkan untuk melaksanakan salat sunnah Rajab 42 rakaat. Dan kita sudah dibisarkan semuanya. Alhamdulillahilladzi faddalana 'ala katsirin min ibadihil mu'minin. Dan pengersa Abah pun menyampaikan kembali, siapa dia yang sudah mendapatkan berkah di bulan Sya'ban, yaitu dia yang sudah dibisarkan untuk melaksanakan sholat sunnah 100 rakaat di malam nisfu Sya'ban. Masya Allah, di harian nisfu Sya'ban, saya buat status di WA. Alhamdulillah saya di Bogor itu masuk ke dalam forum persatuan silaturahmi para mubalik, para kiai, para ustaz se-Bogor Raya. Lalu ketika malam nisfu, sorenya dari siangnya saya sudah bikin status begini. Kata saya, kalau tidak punya guru mursyid, tidak mungkin bisa dan mampu, bahkan tahu pun tidak untuk melaksanakan sholat nisfu Sya'ban 100 rakaat. Kalaupun tahu, dalilnya tahu, tapi belum tentu dia bisa melaksanakan. Masya Allah, itu para mubalik, pimpinan pesantren, banyak yang akhirnya nge-WA ke saya, bertanya bahwa, Kiai, di tempat Kiai melaksanakan nisfu Sya'ban 100 rakaat? Saya jawab, iya, alhamdulillah. Berkat bimbingan Guru Agung setiap tahun kami melaksanakan sholat nisfu Sya'ban 100 rakaat. Apa jawaban mereka? Itu beresnya jam berapa? Katanya. Itu beresnya jam berapa kalau nisfu Sya'ban? Sholat nisfu Sya'ban 100 rakaat itu. Saya bilang, tidak jam berapa. Bahkan kurang dari jam 9 pun sudah beres, sudah selesai. Gitu. Dan alhamdulillah kami semua dibisarkan. Maka saya makin yakin
Makin yakin, sangat yakin sekali. Kalau kata pengersa apa? Siapa dia yang sudah mendapatkan berkah di bulan Sya'ban, yaitu dia yang sudah dimampukan, dibisakan untuk melaksanakan sholat sunnah nisfu Sya'ban 100 rakaat. Ketika kita ikut dengan Abah, akhirnya kita dibimbing dan dibisakan, diberikan kekuatan, akhirnya mampu semuanya. Alhamdulillahilladzi fadhalana ala katsiril ibadihi. Pantas saja kalau pengersa apa di bulan Sya'ban memulai dengan huruf shinnya di dalam kitab Fadhailus Syuhur adalah dengan syukur. Kalau Imam Al-Ghazali memberi gambaran cara syukur ada 3. Asyukru bil lisan, asyukru bil qalbi, asyukru bil arkan. Kita semuanya syukur sepenuh langit dan bumi. Ketiga cara syukur itu sudah diterapkan, ditempelkan, ditanamkan oleh guru agung kita. Melalui apa? Melalui ta, lam, qaf, ya, nun. Melalui talqin. Syukur bilisan, lisan kita selalu diaktifkan, disibukkan dengan zikir, dengan kalimatan thayyibah. La ilaha illallah. Makin banyak zikirnya, berarti makin banyak syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Asyukur bil qalbi, qalbinya selalu yakin karena sudah ada di dalamnya. Ya, sudah ditanamkan oleh guru agung kita. Kalimat syukur. Jadi kalau kata orang Sunda mah mau ngalaweng, mau apa ya, nggak akan bengong. Kalbunya tidak akan nganggur karena sudah punya pekerjaan. Pekerjaan apa? Pekerjaan untuk setiap waktu, kapanpun meyakini. Apapun yang diterimanya, itu adalah bagian ketetapan Allah. Karena pada bulan Rajabnya, pengersa Abah memanai roh di bulan Rajab adalah ridho. Tidak akan nyampe ke tingkatan syukur kalau dia nggak ridho. Maka harus ridho dulu. Maka di bulan Rajab itu rohnya adalah ridho. Allah berfirman dalam hadis kursinya, siapa yang ingin mendapatkan keriduan dariku, maka dia harus ridho akan segala ketetapan. Ketetapan dari Allah yang terlihat enak, terlihat tidak enak, terasa enak, tidak enak. Karena enak, tidak enak itu adalah pandangan manusia. Karena kalau menurut Allah semuanya ya baik, itu yang terbaik untuk kita sendiri. Ketika kita bisa menerima semua itu, maka dalam hati ini terbesit alhamdulillahilladzi faddalana ala katsirin min ibadihil mu'minin. Hati ini meyakini apapun yang terjadi pada diri kita, semuanya adalah bagian dari skenario Allah Subhanahu wa taala. Syukur hati ini. Syukur bil arkan, syukur dengan perbuatan. Masya Allah. Jutaan, puluhan juta, triliunan ikhwan di kolong langit ini bisa jadi. Ada yang sudah sepuh, umurnya ada yang sudah lebih dari 70 tahun, bahkan mertua saya saja usianya 87 tahun. Tapi masih aktif ikut menakiban kemana-kemana. Gitu ya. Ketika ditanya, ya ada. Namanya sakit orang tua, encok, rematik. Tapi kok bisa? Gitu. Kok bisa untuk melaksanakan menakiban kemanapun tadi. Sebagai bentuk rasa syukur kita. Selama hayat masih dikandung badan. Masih ada bimbingan dari guru agung, maka kita masih dibisakan untuk melaksanakan manakiban dimanapun kapan. Maka abang memesan kepada kita, jangan suka bilang jauh, haram. Kenapa? Karena langit yang di Bogor dengan langit yang di Jakarta dengan langit yang di Bekasi masih nyambung, kagak kepotong. Jadi masih sama-sama di kolong langit. Jangan suka bilang jauh. Jangan bilang capek, orang tidur terus pun capek. Maka terus kita mah. Untuk apa? Kita belajar zikir, ikut dengan guru agung supaya makin mantap rasa syukur kita setiap waktunya kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahilladzi faddalana ala katsirin min ibadihi. Lalu ada Sya'ban, ada huruf ain. Ainnya apa? Ahdun. Apa ahdun itu? Perjanjian. Kembali lagi, ngapain kita ditalkin zikir? Ikut dengan guru agung, belajar zikir. Dulu zikir kita banyak, digemakan luar biasa. Untuk apa? Abah sedang meriadhahkan semua murid-muridnya supaya senantiasa jadi hamba-hamba yang tidak ingkar. Salah satu ciri orang munafik itu adalah ingkar janji. Masing-masing di antara kita sudah punya janji, bukan cuma kepada manusia, sudah janji sama Allah. Masya Allah, janji kepada manusia aja kalau lengah, ingat sekali. 2006 gitu ya. Ketika saya bahkan dengan Putri Pengusaha Abah gitu ya, dengan Abdi Dadang ketika masih terikat kontrak dengan TPI saat itu, Masya Allah, kalau ada satu saja misalnya
Setiap jadwal yang kita terima harus terhubung, terkoneksi dengan manajemen. Kalau kita di belakang manajemen terima job, tapi nggak bilang dulu ke manajemen, lalu ketahuan, maka harus ada denda, ada royalti. Itu kontraknya begitu. Itu kontrak perjanjian kepada manusia. Apalagi kontrak perjanjian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah, kita ambil mudahnya. Ada ikrar dalam sholat kan ada bahasa inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Dengan gayanya kita menyampaikan itu. Sungguhnya sholatku, ibadahku, hidup, matiku, semuanya. Gitu ya. Semuanya diserahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kenyataannya apa? Ketika kita dihadapkan dengan satu penyakit saja, kita sakit, yang pertama diingat bukan Allah. Bukan yang ngasih penyakit, tapi apa? Yang pertama diingat adalah dokter, obat. Harus minum obat apa ya? Harus ke dokter mana ya yang mujarab? Begitu. Itu pun sudah ingkar, itu dari janji kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Katanya semuanya gimana Allah. Maka Abah mengajarkan kepada kita, kalau kita sakit, yang pertama kali diingat itu jangan dokter. Kenapa? Kalau pakai bahasa Sunda kata apa? Karena dokter oke bisa pae. Dokter juga bisa mati. Dokter juga bisa sakit. Bahkan kita diajarkan semuanya ikhwan akhwat sekolahnya. Kalau sakit, ya minimal dinikmati dulu aja. 3 hari saja minimal. Anggap seperti tamu yang datang. Kita kan kalau ada tamu, sehari nginap, oke kita layani, kita jamu dengan baik. Karena tamu adalah raja. 2 hari kita layani dengan baik. 3 hari kita layani dengan baik. Tapi kalau sudah 4 hari, itu tamu masih diam aja. Kita tanya, Bapak mau pindah ke sini atau gimana? Gitu ya. Karena memang seperti itu. Ketika kita dikasih sakit, nikmati saja kata Abang. Minimal 3 hari. Kalau sudah 3 hari, rasakan baru kita, ya Allah. Kita mulai. Itu pun kalau sudah berobat ternyata tidak ada perubahan kata Abah. Udah jangan lama-lama kita sakit. Bawa aja lagi balik. Pasrahkan lagi kepada yang ngasih segalanya. Yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah. Jadi sekali lagi ketika kita belajar zikir kepada Guru Agung senantiasa sedang melatih kita supaya kita senantiasa kapanpun, dimanapun selalu ingat dengan janji-janji kita. Jangankan kepada manusia, juga janji terutama janji kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu Sya'ban, baknya ada barzakh. Barzakh itu sekat. Secara umum tahunya barzakh itu ya tempat transit. Tempat transit. Maka itu pernah ada wakil talqin di zaman pengusaha Abah Ano yang sampai hari ini pun masih jumeneng, dan beliau belum mengakui bahwa pengusaha Abah itu adalah mursyid penerus Abah Ano. Ada videonya yang ramai, itu videonya terdengar seperti benar, terdengar seperti tepat, tapi meleset. Apa katanya? Bagi seluruh ikhwan akhwat thariqah dan Naqsabandiyah, pondok pesantren Suryalaya dimanapun berada, yang sampai detik ini masih yakin akan kemursyidaan Abah Anom dan hanya bermursyid kepada Abah Anom dan meyakini bahwa Abah Anom itu tidak ada penerusnya, maka berbahagialah karena Abah Anom saat ini sedang menunggu ikhwan akhwat semuanya di barzakh. Masya Allah, terdengarnya seperti benar, tapi itu meleset. Kalau kata pengarsa apa? Masya Allah. Masa kalau kita saja sudah semuanya mendapat jaminan tidak akan transit di barzakh, semuanya akan langsung dihantarkan kepada Allah. Maka sekali berpengusaha Abah Anom harus ngetem dulu, harus transit dulu di barzakh. Masya Allah, ini bahaya. Ini bahaya. Maka kalau pengusaha Abah sering mengingatkan kita, barzakh yang dimaksud adalah sekat pembeda. Mau tidak mau ini akan jelas. Seperti Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan 2 lautan, laut asin dan laut tawar. Nyatu, tapi beda rasanya. Itu ada. Ada tukang ojek, pangkalannya sama, ojeknya sama, di jalan yang sama, di kampung yang sama. Tapi yang satu ikhwan, yang satu sudah ditalkin zikir. Maka kata pengarsa Abah, mau disama-sama, tidak akan sama. Kenapa? Karena ada barzakh, ada sekat, ada penghalang. Kenapa?
Kalau tukang ojeknya yang sudah ditalkin, minimal sebelum berangkat ojek dia punya wudhu, keluar rumah pakai kaki kiri, nyampe di tempat ojek, kelihatannya secara dohir dia sedang nungguin penumpang. Tapi di hadapan Allah, dia sedang menunggu datangnya waktu sholat. Jadi ibadah. Masya Allah. Ini barzakh yang dimaksud. Tukang sayur, sayurnya sama, dagangannya sama, lapaknya sama, tapi tukang sayur yang satu sudah ditalkin, beda di hadapan. Kenapa? Karena bukan cuma lagi nungguin sayuran dagangannya, tapi dia sedang ibadah. Jadi nilai di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan Abah pernah bilang, ingat sekali. Kata Abah, kalau kita bisa ngedengar nih, ini apa? Bisa ngedengar bumi yang kita injak, itu bumi itu, kalau bahasa Sunda itu simpoceak. Ngejerit, bahagia. Diinjak sama surga. Kenapa? Karena orang yang sudah ditalkin, semuanya tangan, kulit, bulunya, semuanya sudah jadi surga. Cangkul yang dipegangnya jadi surga, sawah yang diinjak menjadi surga, tanah, pangkalan, kontrakannya semuanya sudah jadi surga. Maka berbahagialah kita semua. Barzakh di situ ada sekat pembeda. Makanya kita bersyukur alhamdulillahilladzi fadhalana ala katsirin min ibadihi. Sya'ban ada alif. Huruf yang keempat alif, alifnya adalah isbat. Kalau orang-orang baru ramai cerita tentang isbat itu besok menjelang datang menentukan satu Ramadan, satu Idul Fitri, langsung ramai ada sidang isbat. Kita masih tidak begitu. Kita apa-apa? Kita maka kata Abah berbahagialah karena kita sudah masuk ke dalam ketetapan. Sudah ajeg. Makanya kita diajarkan sholat istikharah itu tiap hari. Jadi kenapa? Karena jangan udah bingung baru istikharah. Tapi kita mas sudah diajarkan tiap harinya istikharah dulu. Jadi ketika dihadapkan dengan satu problem, satu masalah, sudah ajeg. Kenapa ajeg? Tetap, kekal. Karena kita ikut dengan guru yang kekal, guru yang tetap. Gitu ya. Udah enak. Jadi nggak akan ada keraguan lagi, gitu ya. Apalagi kepada ibu-ibu, gitu ya. Tidak akan ada keraguan lagi. Ada bahasa begini kalau dalam lagu. Jangan sampai ada bunga yang baru di luar rumah. Aku takut sayangmu terbagi. Aku takut rindumu terbagi pada orang lain. Takkan mau lelaki yang dipuja menduakan cinta. Perasaan wanita tak beda, ingin dipuja dimanja-manja. Satu cinta saja, cukup saja. Dua kursi, jangan tambah kursi lagi. Di luar rumah ini, dua porsi. Jadi jangan khawatir bagi ibu-ibu yang punya suami sudah ditalkin, maka ketika hatinya akan akan mulai tergoda bulak-balik ke kiri kan, tenang. Kita sudah punya guru yang tetap, guru yang abadi, sudah menetapkan segalanya, tahu di mana ada muridnya yang ya mau belok terlalu jauh, nanti akan dikembalikan lagi oleh guru agung kita, diselamatkan lagi. Itu gunanya kita punya guru agung. Alhamdulillahilladzi fadhalana ala katsirin min ibadihi. Berbahagialah kita karena kita akan merasakan ketetapan karena kita sudah masuk ke dalam ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ikut dengan guru agung kita yang kekal sehingga kita bisa melaksanakan ibadah yang dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan akhirnya Sya'ban, terakhir ada huruf nun. Nunnya adalah nur, cahaya. Cahaya yang dimaksud jangan hanya sekedar diartikan cahaya secara fisik, terang benderang gitu, bukan. Tapi ketika kita sudah bisa dibisahkan ikut dengan guru agung, mengamalkan, melestarikan ajaran dari guru agung, maka ketika kita dihadapkan dengan satu masalah, pasti jaminannya adalah akan selalu ada celah cahaya, ada jalan keluar, ada cahaya, ada kemudahan di dalam. Kenapa? Karena tinggal kita memaksimalkan saja. Banyak masalah, banyak keinginan, banyak kemauan, banyakin saja zikirnya. Ajaran dari guru agung tidak lain, suruh banyak zikir saja. Sampai kita lupa dengan masalah kita lupa dengan segala keinginan kita, maka Abah sering menyampaikan, jangankan yang sudah engkau inginkan dengan zikir yang banyak, maka yang belum engkau inginkan pun sudah Allah siapkan. Alhamdulillahilladzi fadhalana ala katsirin min ibadihi.
Kemudian dengan melewati berkah karomah dari Guru Agung bulan Sya'ban, kita bisa menyelesaikan dengan bersyukur kepada Allah. Yuk kita datangi tempat-tempat manakiban dimanapun, online, offline, dimanapun, datangi saja. Karena itu yang akan membawa semangat kita di dalam mengamalkan sesuai ajaran Guru Agung kita. Datang ke tempat manakiban dimanapun, terkhusus ajak anak, istri, keluarga kita untuk sohbah, untuk ketemu langsung dengan Guru Agung kita, bisa menatap langsung wajahnya, mencium tangannya, maka itu akan menambah keyakinan kita yang luar biasa, makin dicatat nanti ibadah kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk Bunda Niken yang sedang berulang tahun, ikut doa panjang umurnya, panjang umurnya, panjang umurnya serta mulia, serta Amin. mulia, serta Amin. mulia. Amin. Selamat ulang tahun kami Amin. ucapkan, selamat panjang Amin. umur kita doakan, selalu Amin. sejahtera, sehat sentosa. Amin. Selamat panjang umur dan bahagia, dan Amin. bahagia, Amin. dan bahagia. Amin. Kemudian mungkin selamat maulid. Berkah karomah Guru Agung Pembesar Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iya kena ambil ya kan siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Terima kasih semuanya. Terima kasih Wakil Talqin. Terima kasih para Wakil Talqin. Bunda Ayah, Bunda Sari, Profesor Priyatno. Terima kasih semua ikhwan akhwat yang sudah hadir. Terima kasih. Semoga